Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Penny Wicaksono. Kita akan mengikuti kuliah pertemuan kelima, Manajemen Risiko MAK 206, di mana pertemuan kelima ini akan membawa topik tentang evaluasi dan prioritas risiko dalam bisnis. Sebagaimana kita ikuti dari pertemuan pertama, kedua, sampai dengan kelima, intinya adalah bagaimana proses manajemen risiko itu harus kita lakukan, termasuk bagaimana minggu lalu kita juga membahas tentang bagaimana mengambil keputusan. Setelah identifikasi, analisis, kemudian kita ngambil keputusan. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang bagaimana agar keputusan bisa diambil dengan baik, kita tentunya perlu evaluasi dan prioritas risiko dalam bisnis itu sendiri. Eh, Selanjutnya ini informasi tentang saya. Silakan kalau mengikuti apa yang ada dari email saya atau mungkin kita bisa apa namanya DM ya, direct message untuk bisa diskusi apabila diperlukan. Evaluasi dan proses risiko dalam bisnis minggu kelima ini kuliah berfokus pada konsep penting evaluasi risiko, penentuan prioritas dan pemahaman selera serta toleransi risiko dalam konteks bisnis. Tujuannya adalah untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk menilai dan memberi peringkat risiko serta menyelaraskan pendidikan dengan selera risiko dan tingkat toleransi organisasi. Materi ini jadi sangat penting untuk manajemen risiko yang efektif dalam pengambilan keputusan sebagaimana sudah saya sampaikan di depan. Tujuan pembelajaran yang pertama evaluasi risiko, yang kedua prioritas risiko, yang ketiga memahami selera risiko, keempat menentukan toleransi risiko. Selanjutnya apa itu penilaian risiko? Ada dua teknik ya yang biasa dilakukan di dalam manajemen risiko. Yang pertama penilaian kualitatif, yang kedua penilaian kuantitatif. Kualitatif tentunya menggunakan metode deskriptif untuk mengevaluasi dampak dan kemungkinan terjadi risiko. Seperti matriks risiko, pendekatan ini membantu dalam memberikan gambaran umum tentang tingkat risiko. Ya, dengan kualitatif saja sebenarnya kita juga bisa menyimpulkan ya, menyimpulkan dengan singkat, oh ini terutama warna itu ya sangat menentukan, sangat membantu kita mengidentifikasi situasi risiko itu sendiri. Nah, kalau kuantitatif ini lebih spesifik lagi, metode numerik seperti analisis statistik dan model probabilistik untuk mengukur risiko. Metode ini memberikan hasil yang lebih struktur dan dapat dibandingkan karena menyangkut mengenai angka ya, ranking, angka dan seterusnya sehingga bisa dilihat besar kecil. Dampak dan kemungkinan risiko bisa kita eh, lakukan analisis dampaknya untuk mengevaluasi potensi konsekuensi risiko pada berbagai aspek bisnis termasuk keuangan, operasional, dan reputasi. Penilaian kemungkinan menentukan kemungkinan terjadinya peristiwa risiko berdasarkan data historis proyeksi masa depan. Dan yang ketiga adalah integrasi analisis, menggabungkan analisis dampak dan kemungkinan untuk mendapat gambaran komprehensif tentang profil risiko. Bagaimana telah kita sampaikan di pengantar, intinya adalah kita menilai dua hal, yaitu dampak dan probability. Nah, kalau diintegrasikan, maka ini akan menjadi satu alat analisis yang kita perlukan. Alat evaluasi risiko itu ada tiga paling enggak, matriks risiko atau risk matrix itu memplot risiko berdasarkan dampak dan kemungkinan untuk memvisualisasi lebih jelas. Yang kedua, peta panas atau heat map memvisualisasikan tingkat risiko dan memprioritaskan risiko menggunakan warna dan intensitas. Yang ketiga adalah EMV, expected monetary value atau nilai moneter yang menghitung EMV untuk mengukur potensi dampak finansial dari risiko. Nah, selera risiko dalam bisnis definisinya adalah
Selera risiko itu adalah jumlah dan jenis risiko yang ingin diambil atau dipertahankan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan strategisnya. Penyelarasan strategis merupakan dari selera risiko diselaraskan dengan keseluruhan strategi. Ekspresinya apa? Dapat dinyatakan secara kualitatif. Komunikasinya bagaimana? Dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh pemangku kepentingan. Toleransi risiko, tadi kan kita ngomong risk appetite, ini adalah risk tolerance. Nah, setelah kita pahami eh, selera risiko dengan disampaikan, dengan dipahamkan semua ya, dituangkan dalam satu keputusan. Nah, risiko berikutnya yang kita harus pahamkan kepada semua pihak adalah risk tolerance dalam bisnis ini. Definisinya adalah toleransi risiko adalah tingkat risiko spesifik yang organisasi siap terima di area risiko individual atau untuk proyek atau aktivitas tertentu. Batas operasionalnya menentukan variasi matriks kinerja yang dapat diterima seperti kerugian finansial, penundaan proyek, atau gangguan operasional. Ambang batasnya menetapkan ambang batas atau batasan yang tidak boleh dilampaui tanpa eskalasi dan peninjauan ulang. Batasan risiko atau risk limit dalam bisnis, definisi batasan risikonya adalah batasan kuantitatif spesifik yang ditetapkan ya mengenai jumlah dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh organisasi. Pengukurannya adalah sering dinyatakan dalam bentuk numerik seperti kerugian maksimum yang diizinkan, batas exposure atau alokasi modal. Pemantauan membutuhkan pemantauan dan pelaporan keberkelanjutan untuk memastikan kepatuhan terhadap batasan yang ditetapkan. Penegakannya ditegakkan melalui kebijakan prosedur dan pengendalian untuk mencegah pengambilan keputusan yang risiko yang berlebihan. Nah, ini kapasitas risiko. Tadi ya risk appetite, risk tolerance, sekarang adalah risk capacity. Apa itu? Jumlah maksimum risiko yang dapat diserap oleh suatu organisasi tanpa membahayakan kemampuannya untuk mencapai tujuan atau stabilitas keuangan. Jadi masih eh, tidak membahayakan berlebihan, tapi sudah mengkhawatirkan gitu ya. Kesehatan finansial mempertimbangkan pemodalan, likuiditas, kekuatan finansial organisasi dalam menentukan kapasitas risiko. Ketahanan operasional. Nah, hubungan timbal balik konsep risiko, selera appetite dengan kapasitas. Apa itu? Selera risiko adalah tentang kesediaan mengambil risiko, sedangkan kapasitas adalah tentang kemampuan untuk mengambil risiko. Toleransi dalam selera risiko, toleransi risiko memberikan parameter operasional dalam kerangka selera risiko yang lebih luas. Batasan untuk toleransi, risiko adalah alat praktis yang digunakan untuk memastikan bahwa tingkat toleransi risiko tidak terlampaui. Contoh praktisnya di ABC Manufacturing Company, selera risikonya apa? Kerugian tahunan maksimum $1 juta. Toleransi risikonya 2% waktu nanti. Toleransi pasar fluktuasi 10% dalam penjualan triwulan. Batas risiko kreditnya maksimum 15%. Nah, peringkat risiko, kriteria prioritas, penilaian risiko, dan perencanaan respons. Ini kriteria prioritas menetapkan kriteria untuk menentukan peringkat risiko seperti dampak, kemungkinan, dan kesalahan dengan tujuan bisnis. Penilaian risiko menetapkan skor pada risiko berdasarkan kriteria evaluasi untuk memfasilitasi perbandingan dan penentuan prioritas. Perencanaan respon identifikasi evaluasi opsi untuk mengatasi risiko dengan prioritas tinggi seperti mitigasi, pengalihan, ataupun penerimaan. Nah, ini contoh peringkat risiko di perbankan ya. Kita bisa melihat nih kerangka manajemen risiko di perbankan ini cukup rumit ya, di mana ada 12 risiko jenis aktivitas, 8 itulah risiko umum bagi bank umum, ditambah 2 risiko bank syariah, imbal hasil dan investasi, jadi 10, masih ditambah 2 lagi untuk bank ukuran besar, yaitu transaksi intragrup dan asuransi. Intinya bank itu menghadapi 2 pilihan kalau memiliki potensial loss. Yang pertama, potensial loss yang sifatnya adalah expected loss atau yang sudah dipahami oleh bank itu. Kalau sudah dipahami ya sudah diberikan cadangan saja. Jadi masuk di dalam cost produk pricing. Kalau unexpected berarti apa? Nggak bisa diduga. Wah Pak, kalau risiko nggak bisa diduga nanti gimana? Ya memang begitu nature-nya perbankan ya. Jadi caranya bagaimana?
dihadapi dengan pemenuhan modal. Expected loss itu misalkan NPF, ya, NPL atau NPF itu angkanya tiap tahun segitu, ya itu expected. Ya udah kita cadangin aja dan kita masukkan dalam biaya atau cost pricing. Jadi kredit untuk UKM beda dengan kredit mikro, dan seterusnya. Itu menjadi beda. Unexpected loss itu regulatory capital bisa misalkan ada COVID, ada gempa bumi, ada banjir bandang atau apapun ya yang tiba-tiba atau risiko geopolitik itu harus dihadapi dengan pemenuhan modal. Ini singkatnya seperti itu, Anda bisa baca di sini. Nah, kerangka selera risiko, komponen kerangkanya adalah mengembangkan kerangka kompetensi untuk mencakup penyataan selera risiko. Komunikasinya bagaimana selera risiko dan tingkat toleransi organisasi itu diintegrasikan ke dalam proses bisnis. Nah, ini buku teks kunci yang kita pakai, manajemen risiko perusahaan, manajemen risiko lembaga keuangan, dan dasar-dasar manajemen risiko. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi di pertemuan ke depan yang ke-6. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.